Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Priyatini, NIM 121231034 semester 3A akan menjelaskan tentang shortest job fair SJM non-primitive. Pengertian shortest job fair adalah algoritma di mana proses yang memiliki waktu eksekusi terkecil dipilih untuk eksekusi berikutnya. Metode penjadwalan non-primitif ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk proses lain yang menunggu eksekusi. Karakteristik SJF. Karakteristik penjadwalan SJF dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Proses pemilihan dalam waktu antrian yang memiliki waktu eksekusi tercepat. 2. Asumsi waktu jalan proses sampai selesai sudah diketahui sebelumnya. 3. Penjadwalan ini mendahulukan proses dengan waktu terpendek. Contoh, di sini ada 5 banyak proses dimulai dari P1, P2, P3, P4, P5 dengan waktu kedatangan dan lama waktu eksekusi. P1 datang pada waktu ke 0, lama waktu eksekusinya 7. P2 datang pada waktu ke 1, PT, lama waktu eksekusinya 5. P3 datang pada waktu ke 0, lama waktu eksekusinya 2. P4 datang pada waktu ke 2, lama eksekusinya 3. P5 datang pada waktu ke 4, lama eksekusinya 6. Saya akan menyelesaikan dengan strategi non-primitif. Untuk penjadwalan non-primitif ini, proses yang dieksekusi itu tidak dapat diinstruksi oleh proses lainnya. Yang kita lihat pertama kali itu waktu lama eksekusi yang paling singkat, dan kita harus lihat di antrean pada tabel mana. Itu kan ada tabel, ada P1, P2, P3, dan P4. Kita lihat waktu lama eksekusinya paling singkat di antrian keberapa? Ada di P3. Kedatangan waktu 0, lama eksekusinya 2. Dan sudah, P3-nya ada 2 kan ya. Lalu kita mencari antrian yang paling singkat. Ada di P push-time ke P4. Karena P4 proses lama waktu eksekusinya paling singkat, maka P4 eksekusinya 3, maka kalau dimulai dari 2 milidetiknya selesai pada milidetik ke 5 dengan cara 2 ditambahkan push time-nya P4 3 menjadi 5, selesai pada waktu ke milidetik ke 5. Lalu P2, kita mencari paling singkat di tabel sini kan ada P2, P5 sama P1. Paling singkat di sini tuh P2. Lalu kita eksekusi lagi
P2. Karena waktu lama P2 5 paling singkat, maka P2 kita eksekusi, lama eksekusinya 5. Maka kalau dimulai dari 5 ditambah 5 jadi selesai pada milidetik ke 10. Lanjut, kalau sudah selesai P2 selesai di milidetik ke 10, kita lanjut lihat lagi pada tabel. Ada P1 sama P5. Siapa yang paling singkat? Yaitu P5. Kita eksekusi P5. P5 datang pada lama waktu eksekusinya 6. Maka selesai pada milidetik ke berapa? 10 ditambah bus time-nya P5 6. Jadi selesai pada milidetik ke 16. Lalu yang terakhir ada P1. P5 selesai pada milidetik ke 16. Lalu kita eksekusi P1-nya. Bus time-nya berapa? 7. Kita jumlahkan 16 ditambah 7 ada 23. Jadi P1 selesai pada waktu ke 23. Kita lanjut mencari setelah bagan sudah dibuat. Yang kita cari adalah rata-rata penyelesaian dan rata-rata waktu tunggu. Kita hitung rata-rata penyelesaiannya terlebih dahulu ya. Cara menghitung rata-rata penyelesaiannya didapat dari akhir proses dikurangi datang waktu kedatangan. Artinya P1 akhir prosesnya berapa? 23. Waktu kedatangannya berapa? Artinya 0. 23 dikurangi 0 sama dengan 23. Lalu P2. Akhir prosesnya berapa P2? 10. Dikurangi waktu kedatangan P2 1. 10 kurangi 1 sama dengan 9. Lalu P3. Akhir prosesnya berapa? 2. Dikurangi waktu kedatangannya berapa? 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Lalu P4. Akhir prosesnya 5. Waktu kedatangannya 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Lalu P5. Waktu kedatangannya 16 dikurangi akhir prosesnya 16 dikurangi waktu kedatangan, artinya P5 4. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Lalu kita jumlahkan semuanya, dijumlahkan semua dibagi banyaknya proses. Kita jumlahkan 23 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 12 dibagi banyaknya prosesnya 5 sama dengan 49 dibagi 5 sama dengan 9,8 milidetik. Lalu kita mencari rata-rata waktu tunggunya. Cara menghitung waktu tunggunya didapat dari waktu selesai eksekusi proses dikurangi lama waktu eksekusi. Waktu B1 kan 23. Hasilnya rata-rata penyelesaiannya 23 dikurangi bus time-nya P1 berapa? 7. 23 dikurangi 7 sama dengan 16. P2.
P2 9 dikurangi BT-nya P2 berapa? Bootstrap-nya 5 sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Lalu P3 penyelesaiannya kan P3 2 dikurangi bootstrap-nya P3 berapa? 2 sama dengan 0. P4 hasilnya penyelesaiannya eksekusinya 3 dikurangi bootstrap-nya berapa? 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu P5 hasilnya P5 berapa? Di situ TA-nya 2 12 dikurangi bootstrap-nya P5 berapa? 6 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Lalu kita jumlahkan dibagi banyaknya prosesnya, yaitu 16 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 6 hasilnya 26 dibagi banyaknya prosesnya, yaitu 5 sama dengan 5,2 mili detik. Kesimpulan SJM non-primitif ini mengasumsikan jalan waktu proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Penjadwalan ini memproses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai. Shortest job peer non-primitif, satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dan saya akan menjelaskan tentang Guaranteed Scheduling (GS Primitive). Pengertian Guaranteed Scheduling adalah merupakan sebuah algoritma primitif yang prinsipnya memberikan alokasi atau pembagian yang sama kepada setiap pemakaian daya. Maka apabila terdapat N pemakai, setiap pemakai akan mendapatkan 1/N alokasi daya yang diberikan. Konsep GS. Sistem harus mengetahui beberapa waktu alokasi daya yang diperlukan oleh tiap user dalam mengurutkan waktu pemrosesan data. Rumus penjadwalan Guaranteed Scheduling. JWP sama dengan AT dibagi BP. R sama dengan BT dibagi JWP. Keterangan P proses, AT arrival time, BT boost time, BP banyak proses, R rasio, U urutan, JWP jatah waktu pemrosesan. Di sini ada contoh Guaranteed Scheduling primitif. Di sini ada banyaknya prosesnya, ada P1, P2, P3, dan P5 dengan AT-nya 0, AT-nya P1 0, BT-nya 7, P2 AT-nya 1, BT-nya 5, P3 AT-nya 0, BT-nya 5, P4 AT-nya 2, BT-nya 3, P5 AT-nya 4, BT-nya 6. Lalu kita mencari JWP. Dengan rumus JWP, AT dibagi BP sama dengan AT-nya P1 berapa? 0. Banyak prosesnya 5. 0 dibagi 5 sama dengan 0. Lalu P2. JWP sama dengan AT dibagi BP. Sama dengan AT-nya P2 berapa? 1 dibagi banyaknya prosesnya 5. 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Lalu P3 AT dibagi BP. AT-nya P3 berapa? 0. BP-nya banyak prosesnya 5. 0 dibagi 5 sama dengan 0. Lalu P4 JWP sama dengan AT dibagi BP. AT-nya berapa? P4 2. Banyak prosesnya 5. 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Lalu JWP dibagi AT dibagi BP. AT-nya P5 berapa? 4.
banyak prosesnya 5, 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Lalu JWP-nya P1 0, P2 0,2, P3 0, P4 0,4, P5-nya 0,8. Lalu kita mencari rasionya. Dengan rumus rasio sama dengan BT dibagi JWP. BT-nya P1 berapa? 7 dibagi JWP-nya berapa? 0. Sama dengan 7 dibagi 0 sama dengan 0. Lalu P2. BT dibagi JWP sama dengan BT-nya berapa? Di situ P2 5 dibagi JWP-nya 0,2. Sama dengan 25. Lalu P3, R sama dengan BT dibagi JWP sama dengan BT-nya P3 yaitu 2 dibagi JWP-nya 0 sama dengan 2 dibagi 0 sama dengan 0. Lalu R sama dengan BT dibagi JWP sama dengan BT-nya P4 yaitu 3, JWP-nya 0,4. 3 dibagi 0,4 sama dengan 7,5. R sama dengan BT dibagi JWP sama dengan BT-nya P5 6 dibagi 0, JWP-nya 0,8 sama dengan 7,5. Jadi rasionya P1 yaitu 0, P2 25, P3 0, P4 7,5, P5 7,5. Lalu kita mencari urutan yang paling terbesar, yaitu ada di P2 dengan rasio 25, P5 7,5, JWP-nya 0,8. Lalu P4 dengan rasio 7,5, JWP-nya 0,4. Lalu P3 dengan rasio 0, JWP 0. Lalu yang terakhir P1 dengan rasio 0, JWP-nya 0. Kesimpulan Guaranteed scheduling ini, dengan algoritma Guaranteed scheduling ini kita bisa mengetahui urutan waktu pemrosesan data dengan alokasi daya yang diberikan. Referensi SJF, saya mencari referensi SJF dan GS. Sistem operasi Misbahul Fajri, Sarjana Teknik Magister Teknik CCNA, Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercubuana 2012, dan sistem operasi SP Hariningsi, Sarjana Teknik edisi pertama Yogyakarta, penerbit Graham Ilmu 2023. Sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.